Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini perkuliahan online dengan saya. Mata kuliah etika bisnis, materi yang akan saya sampaikan tentang bisnis, lingkungan, hidup, dan etika. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada sehat semua ya. Oke, lanjut. Masalah lingkungan tentunya ini sangat diperhatikan oleh organisasi-organisasi lingkungan karena di sini terkait dengan bisnis maupun kerusakan lingkungan. Nah, yang patut diselesaikan segera mungkin ya. Di Indonesia sendiri banyak persoalan terkait dengan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh kalangan pebisnis ya, pebisnis industri-industri. Nah, ini sangkut pautnya tentunya dengan etika dalam menjalankan bisnis ya. Bagaimana bisnis yang baik ya. Tentunya kalau bisnis yang baik yaitu bisnis yang membawa banyak keuntungan dan menjaga lingkungan. Jika ditinjau dari sektor ekonomi, bisnis yang baik itu yaitu bisnis yang menaati aturan atau hukum yang berlaku. Nah, ini juga merupakan bisnis yang baik. Jika bisnis baik, baiknya itu tentu secara moral dan etika dalam aktivitasnya menjalankan bisnis. Nah, persoalan lingkungan hidup ini hubungannya dan keterkaitan antara manusia dengan alam itu sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia terhadap kerusakan alam ya. Nah, di sini kita harus sadar bahwa lingkungan itu wajib kita jaga. Nah, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan industri ya. Nah, munculnya lingkungan yang tidak baik ya, lingkungan hidup yang tidak baik dikarenakan oleh industri-industri atau perusahaan-perusahaan. Nah, ini tentunya perusahaan-perusahaan raksasa ya, berskala besar, berskala global yang mengancam lingkungan bumi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, efek dari perusahaan-perusahaan tersebut yang notabene mereka tujuan perusahaan tersebut untuk mencari keuntungan yang sangat besar, yaitu terjadinya eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi lingkungan serta konsumen ya. Nah, ini merusak lingkungan hidup. Oke, etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral dan upaya untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas kelestariannya. Nah, etika lingkungan hidup mengatur mengenai relasi hubungan antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk lainnya atau dengan alam secara keseluruhan. Di sisi lain, pencapaian tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak lingkungan, yaitu perusahaan-perusahaan itu
melaksanakan konsep usaha, ya, harus juga mendukung green business, ya, yaitu apa? Tidak saja berorientasi profit atau keuntungan semata, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana dampak yang timbul dari kegiatan yang dilakukan. Nah, ini efektivitas perusahaan, yaitu mereka bagaimana mencapai tujuan, yaitu mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, bagaimana caranya mereka? Ya harus menjalankan, mendukung konsep usaha, yaitu green business. Jangan sampai usahanya itu sendiri mencapai tujuan, yaitu keuntungan yang besar, tetapi merusak lingkungan. Makanya ini sebuah dilema bagi perusahaan industri-industri. Di samping mereka mendapatkan keuntungan yang besar, mereka juga harus menjalankan konsep yang namanya green business, yaitu konsep menjalankan usaha yang tidak merusak lingkungan dengan mendapatkan keuntungan besar tapi tidak merusak lingkungan. Oke. Lanjut dengan krisis lingkungan hidup, yaitu masalah lingkungan hidup di sini mulai disadari sepenuhnya tahun 1960-an. Nah, akibat dari bisnis ini krisis lingkungan hidup ini akibat dari bisnis modern, yaitu mengandaikan bahwa komponen-komponen lingkungan seperti air, udara merupakan barang umum sehingga boleh dipakai seenaknya. Nah, ini akibat dari bisnis modern. Nah, perusahaan-perusahaan menggunakan komponen-komponen lingkungan, itu baik air, udara, terus kayunya dan lain sebagainya, mereka menggunakan seenaknya tanpa memikirkan dampaknya. Nah, itu termasuk itu akibatnya ya daripada bisnis modern awalnya. Lingkungan hidup rusak itu seperti itu. Yang kedua, mengandaikan bahwa sumber daya alam seperti air dan udara itu tidak terbatas. Tidak terbatas itu maksudnya ini karena air dan udara itu bebas dan boleh digunakan semaunya, seperti itu. Krisis lingkungan hidup. Krisis lingkungan hidup itu mempunyai beberapa problem lingkungan hidup. Di antaranya akumulasi bahan beracun, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga perusakan lapisan ozon, hujan asam dan deforestasi dan penurunan, yang terakhir adalah keanekaan hayati. Nah, itu krisis lingkungan hidup. Nah, itu problem lingkungan hidup diantaranya ada beberapa. Akumulasi bahan beracun. Akumulasi bahan beracun di sini disebabkan oleh pembuangan limbah kimia ke sungai dan laut, ya. Terus penggunaan pestisida, penggunaan herbisida, penggunaan fosfat dari deterjen, dan penggunaan jenis plastik. Nah, terjadi karena pabrik-pabrik tersebut membuang limbah ke saluran-saluran yang pada akhirnya mengalir ke sungai maupun laut, ya. Nah, ini mengakibatkan bahan beracun itu semakin banyak. Penggunaan pestisida juga iya. Nah, itu penggunaan untuk penyemprotan bahan-bahan kimia untuk tanaman-tanaman. Nah, itu mengakibatkan krisis lingkungan hidup. Nah, pencemaran air, ya, munculnya pabrik-pabrik juga mengakibatkan pencemaran udara. Begitu juga asap dan pabrik, knalpot kendaraan bermotor. Nah, ini semakin tidak terkendali. Nah, artiannya akumulasi bahan beracun ini disebabkan oleh
beberapa yang tadi saya sampaikan. Nah, ini mengakibatkan krisis lingkungan hidup ya. Yang selanjutnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini para ahli mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah rumah kaca ya. Hawanya jadi panas. Hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari terhalang dan terperangkap, tidak dapat keluar dari atmosfer bumi oleh partikel-partikel yang sering disebut gas rumah kaca. Nah, itu efek rumah kaca ini mengakibatkan krisis lingkungan hidup ya, sehingga naiknya suhu permukaan bumi. Yang kedua, karbon dioksida CO2 akibat dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan produk-produk minyak bumi. Yang tadi naiknya suhu permukaan bumi akibat dari rumah kaca. Yang kedua, karbon dioksida ini itu pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara ini digunakan oleh dunia industri ya. Dunia industri untuk bahan bakarnya. Nah, ini mengakibatkan krisis lingkungan hidup ya. Itu biasanya yang batu bara, produk minyak bumi ini untuk sumber energi perusahaan-perusahaan untuk transportasi ya, rumah tangga ya. Nah, itu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup juga. Terus perusakan lapisan ozon. Perusakan lapisan ozon ini dikarenakan pelepasan bahan CFC ya, bahan CFC klorofluorokarbon ke dalam udara. Nah, ini biasanya penggunaan AC, lemari es ya, kaleng penyemprot aerosol. Nah, itu menyebabkan perusakan lapisan ozon sehingga krisis lingkungan hidup. Yang kedua, radiasi ultraviolet dari matahari, karena kerusakan lapisan ozon mengakibatkan kanker kulit, penyakit mata, katarak, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu radiasi ultraviolet. Ini menyebabkan kanker. Nah, fungsi utama dari lapisan ozon itu adalah untuk menyaring atau memperlemah daya sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari sebelum memasuki bumi ya. Nah, sekarang lapisan ozon sudah rusak karena kita sering banyak menggunakan contoh AC, lemari es, kaleng penyemprot, dan lain sebagainya. Sementara lingkungan hidup kita seperti hutan-hutan itu sudah mulai rusak. Itu untuk penyeimbang bumi sudah mulai rusak. Terus penyebab yang selanjutnya adalah hujan asam. Nah, hujan asam ini diakibatkan banyak pabrik-pabrik ya, kawasan industri semuanya itu limbah asapnya itu mengakibatkan banyak volume asap hitam pekat. Nah, itu menyatu dengan udara dan awan yang pada saatnya menurunkan hujan asam. Nah, itu asap tebal hitam pekat ya, itu mengakibatkan atau menurunkan hujan asam ke bumi di sekitar awan ya, sehingga hujan asam itu menyebabkan juga kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini akibat dari dunia industri ya, asap tebalnya itu bisa merusak lingkungan hidup. Hujan asam juga merusak hutan dan pohon-pohon, mencemari air danau, merusak gedung-gedung,
Kalau manusia, hujan asam mengakibatkan gangguan saluran pernapasan dan paru-paru. Jadi hujan asam ini sangat sangat merugikan sekali ya. Nah, ini akibatnya karena yang tadi yang saya sampaikan, terjadi volume asap hitam dari perusahaan-perusahaan sehingga mengakibatkan hujan asam. Deforestasi dan penggurunan. Nah, ini krisis lingkungan hidup ini diakibatkan oleh deforestasi dan penggurunan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa deforestasi itu adalah penebangan hutan. Nah, karena banyaknya penebangan hutan, ya, karena hutan itu sendiri sebagai fungsinya untuk kepentingan lingkungan hidup, untuk juga menjamin kelangsungan dan kelestarian bumi dan seluruh isinya. Bayangkan kalau hutan kita gundul, tidak ada hijau-hijauannya, yang terjadi yaitu lapisan ozon semakin meningkat, tidak ada penyeimbang bumi. Nah, ini penyebabnya adalah penebangan hutan. Yang kedua adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan ini menyebabkan kerusakan lingkungan hidup juga. Terus yang ketiga adalah penghisap air tanah atau penggunaan sumur bor oleh industri hotel rumah tangga. Nah, ini mengakibatkan erosi tanah, ya, sehingga menyebabkan juga penggurunan. Nah, ini penggurunan. Nah, di Amerika, di benua Amerika, di gurun Sahara, Afrika dan Amerika, itu penggurunan semakin banyak, semakin melebar karena penghisapan air tanah maupun penebangan hutan ataupun pembakaran hutan. Nah, itu mengakibatkan penggurunan juga. Nah, kualitas tanah juga menurun, tingkat air juga menurun. Nah, itu salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh deforestasi dan penggurunan. Keanekaan hayati. Nah, keanekaan hayati ini merupakan keanekaragaman hayati, berbagai bentuk dan jenis kehidupan yang ada di bumi, ya. Keanekaan hayati juga berfungsi sebagai unsur mata rantai kehidupan yang membentuk satu kesatuan sistem kehidupan yang utuh, ya, sekaligus untuk menjaga keseimbangan alam sebagai suatu sistem. Di Indonesia, Indonesia sebagai negara daerah tropis memungkinkan untuk muncul dan perkembangannya lebih banyak jenis dan bentuk kehidupan baik di darat maupun di laut, yaitu baik hewan maupun tumbuhan. Keanekaragaman hayati ini yang ada di bumi itu ada hewan ataupun tumbuhan, ya. Keragaman itu tentunya memperkaya jenis-jenis bahan makanan, ya, dari tumbuhan, obat-obatan, nah, sebagai bahan baku industri, dan banyak lagi, ya. Nah, keragaman jenis dan bentuk kehidupan ini juga memperkaya dan memperindah alam semesta sebagai industri pariwisata. Nah, ini keanekaan hayati. Dan bagaimana kalau terjadi pencemaran lingkungan atau perusakan hutan maupun pemanasan global? Nah, ini maka akan berkurangnya populasi ataupun jenis-jenis kehidupan tertentu, sehingga penyempitan seperti penyempitan dan perusakan hutan, ya, di Jawa maupun di Bali secara nyata mengancam banyak keberadaan jenis dan bentuk kehidupan satwa yang telah punah, ya. Banyak yang punah, binatang-binatang itu banyak yang punah, terus tumbuhan-tumbuhan seperti pohon-pohon itu banyak yang rusak dan lain sebagainya. Nah, itu
keanekaan hayati akibat daripada perusakan lingkungan itu menyebabkan berkurangnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan. Nah, itu akibat dari krisis lingkungan yang disebabkan oleh dunia industri. Terus masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global. Masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global. Nah, dimensi global dari krisis lingkungan hidup ini tidak bisa kita sangkal lagi ya. Mungkin sudah beberapa tahun terakhir banyak organisasi membahas mengenai masalah-masalah lingkungan hidup baik nasional maupun taraf internasional. Nah, krisis lingkungan hidup ini yang sudah dibahas oleh negara-negara di dunia, yaitu the United Nations Conference on the Human Environment pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm. Nah, ini ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada tanggal 13 sampai 14 Juni 1992 diadakan pertemuan United Nations Conference on Environment. Nah, ini pertemuan tersebut menjadi konferensi PBB pertama kali dalam sejarah yang berhasil mengumpulkan kepala negara dari 110 negara. Nah, ini membahas tentang rumah kaca ya. Krisis lingkungan hidup tentang rumah kaca. Terus bulan Juni tahun 2012 diadakan konferensi PBB di Rio de Janeiro. Ini menyetujui dokumen berjudul The Future We Want. Nah, pada tahun 2012 di Doha diadakan konferensi lagi PBB tentang climate change yang diperlukan, karena ini membahas juga tentang krisis lingkungan hidup. Terus dilihat dari belakang usaha-usaha PBB untuk menangani lingkungan hidup ini sebagai masalah global itu selalu gagal. Sebab utamanya adalah prioritas yang diberikan setiap negara kepada keadaan ekonomi saat ini, walaupun masa depan tetap dinilai sangat penting ya, tentang lingkungan hidup tentunya. Tidak ada negara yang bersedia mengorbankan sekurang-kurangnya sedikit keadaan ekonominya sekarang kepada masa depan lingkungan hidup yang lebih baik. Nah, ini masalah lingkungan hidup ya sebagai tantangan global. Ternyata organisasi-organisasi dari PBB selalu mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas krisis lingkungan hidup yang disebabkan oleh dunia industri. Lingkungan hidup dan ekonomi. Nah, lingkungan hidup dan ekonomi, nah ini ada beberapa macam menyangkut lingkungan hidup sebagai the common, terus lingkungan hidup tidak eksternalitas, yang ketiga pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup sebagai the common. Nah, yang dimaksud dengan the common di sini adalah ladang umum yang dulu dapat ditemukan dalam banyak daerah pedesaan di Eropa dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh semua penduduk. Nah, ini kalau di Indonesia seperti tanah ulayat ya, tanah adat. Nah, kalau di Indonesia disebut ulayat atau tanah adat. Nah, the common ini adalah padang rumput yang dipakai oleh semua penduduk kampung sebagai tempat
mengangon ternak, ya, ataupun untuk sebagai pertanian. Nah, dalam zaman modern, semakin bertambahnya penduduk, semakin banyaknya penduduk, sistem yang digunakan tentang the common ini tidak bisa dipertahankan, ya, sebagai ladang umum. Nah, sekarang the common itu dibuat privatisasi, ya, artiannya dengan menjual kepada penduduk perorangan. Nah, bagi masyarakat bersangkutan, kejadian ini merupakan suatu perubahan sosial ekonomi yang besar, antara lain karena menjadi awal mula pemilikan tanah dalam kuantitas besar oleh orang kaya. Nah, bagaimana cara mengatasi lingkungan hidup sebagai the common ini? Mengatasinya yaitu dengan supaya tidak privatisasi, ya, maka caranya dengan pembatasan the common yang pertama, yang kedua atau penghapusan the common, ya, ataupun pemagaran. Nah, itu untuk mengatasi the common supaya tidak terjadi privatisasi tanah, ya. Nah, itu dengan cara pembatasan dan penghapusan. Dulu sumber daya alam itu tidak terbatas. Dengan adanya bisnis modern, sumber daya alam menjadi langka sehingga memiliki nilai ekonomis. Eksternalitas terjadi bila suatu kegiatan menimbulkan manfaat atau biaya bagi kegiatan atau pihak luar pelaksana kegiatan tersebut. Karena barang langka, maka komponen lingkungan hidup bukan lagi eksternalitas untuk ekonomi. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika pabrik kertas membuang limbah ke dalam sungai, cara menangani limbah ini tentu paling menguntungkan bagi perusahaan itu mengangkut bahan beracun ke tempat lain atau membangun suatu instalasi pengolahan limbah. Pasti akan menambahkan biaya. Dengan membuang limbah begitu saja, faktor biaya itu tidak perlu diperhitungkan dalam harga kertas, tetapi faktor ekonomi tetap berperan, hanya dibebankan pada pihak lain. Misalnya, jumlah ikan dalam sungai akan berkurang sehingga harga ikan di pasar setempat akan naik. Demikian juga air tidak bisa dipakai lagi untuk mencuci pakaian, sehingga pencucian itu harus dilakukan di tempat lain dan akan menambah biaya bagi rumah tangga bersangkutan. Jadi, perusahaan kertas itu limbah diperlakukan sebagai eksternalitas, tetapi untuk pihak lain tetap ada efek ekonomisnya. Sekarang lebih mudah disetujui bahwa efek atas lingkungan hidup tidak lagi boleh diperlakukan sebagai eksternalitas ekonomis. Bukan saja dari sudut moral, tetapi dari sudut ekonomis pun seperti itu tidak sehat. Nah, itu tentang lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas. Pembangunan berkelanjutan. Menurut Woods Commission on Environment and Development, nah, pembangunan berkelanjutan adalah sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi-generasi mendatang untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, pembangunan yang sesuai dengan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang melibatkan sisi bisnis dan tetap memperhatikan lingkungan
dalam perencanaannya. Terus hubungan manusia dengan alam. Nah, konsep ini dikemukakan oleh Arne Naess. Ia mengemukakan dengan istilah ekosofi atau depth ekologi, diartikan sebagai kearifan mengatur hidup selaras dengan alam, menekankan kesatuan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti yang luas, di mana makna ekosofi meliputi suatu pergeseran tidak hanya di tataran ilmu pengetahuan, namun telah menjadi sebuah kearifan, sebuah cara hidup, sebuah pola hidup yang selaras dan aman. Nah, mencari dasar etika untuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini untuk dasar etika untuk tanggung jawab terhadap lingkungan itu ada hak dan deontologi atau kewajiban, utilitarianisme atau bermanfaat, yang ketiga adalah keadilan. Yang pertama, hak dan deontologi. Nah, hak dan deontologi ini lingkungan yang berkualitas, tidak hanya sesuatu yang diharapkan, tetapi juga sesuatu yang harus direalisasikan karena merupakan hak setiap manusia. Hak adalah sesuatu yang rasional dan bebas, namun kebebasan tersebut harus memperhatikan aspek lingkungan hidup yang harus dijaga di dalamnya. Yang kedua, utilitarianisme. Nah, ini memandang bahwa jika lingkungan hidup terjaga, maka manusia bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hal tersebut. Yang ketiga adalah keadilan. Nah, keadilan di sini mempunyai beberapa prinsip, ya. Yang pertama, prinsip persamaan, di mana setiap orang tanpa kecuali harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, penghematan. Penghematan yang adil yaitu bahwa kita harus mewariskan lingkungan yang sehat untuk generasi penerus, sehingga sumber daya alam harus dihemat. Yang ketiga, yang selanjutnya keadilan sosial, yaitu bahwa pemerintah harus mempunyai aturan yang jelas mengenai masalah lingkungan hidup. Nah, implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup yaitu, nah ini berupa polusi ataupun pencemaran memang merugikan lingkungan. Salah satunya tindakan yang logis adalah melarang semua kegiatan yang menimbulkan polusi. Tetapi jika itu dilarang, maka kita merasa hak kita dilanggar di luar batas, karena semua kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau umum manusia. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga lingkungan, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu pemakaian kendaraan bermotor pribadi atau sepeda motor ataupun mobil. Pemakaian kendaraan bermotor memang mencemari lingkungan hidup dan tidak perlu kita memiliki kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun seandainya dilarang, kita akan merasa hak kita dilanggar di luar batas. Walaupun tidak mutlak perlu, kendaraan pribadi adalah fasilitas yang aman, yang amat menyamankan kehidupan kita. Nah, sistem informasi transportasi umum sebagus apapun tidak sanggup mengimbangi fasilitas pribadi kita. Karena itu, tanggung jawab moral kita untuk melindungi lingkungan harus dipertimbangkan terhadap faktor-faktor lain, khususnya kegiatan-kegiatan ekonomis kita. Nah, itu implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, implementasi tindakan dari kerusakan lingkungan hidup itu meliputi siapa yang harus membayar. Nah, siapa yang harus membayar?
jika kita menyetujui bahwa bisnis yang mencemari lingkungan, dan karena tanggung jawab untuk melindungi dan memulihkan lingkungan, timbul pertanyaan siapa yang harus membayar. Nah, siapa yang harus membayar? Tentunya si pembuat pencemar yang harus membayar. Yang kedua, yang harus membayar yaitu yang ingin menikmati lingkungan bersih harus juga menanggung biayanya. Ini merupakan tanggung jawab mengenai masalah pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan melalui limbah yang mereka buang di lingkungan sekitar perusahaan. Siapa yang harus membayar jika limbah tersebut mencemarkan lingkungan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan? Nah, si pencemar membayar atau perusahaan yang mengakibatkan pencemaran itu harus menanggung biaya untuk membersihkan polusinya. Nah, industri yang membuang limbah ke dalam sungai harus juga membersihkan air sungai sampai kembali ke keadaan sebelumnya. Nah, pemegang hak pengusahaan hutan harus juga melakukan reboisasi agar hutan tetap lestari untuk masa mendatang. Pada umumnya bisa dikatakan produsen harus memikul beban untuk memulihkan kembali lingkungan, khususnya produsen besar yang mengakibatkan banyak polusi dan kerusakan. Nah, itu siapa yang harus membayar, ya. Terus yang kedua, yang ingin menikmati lingkungan bersih harus menanggung juga biaya. Nah, ini jika ingin kita memperoleh manfaat tersebut, tentu kita harus berusaha juga dalam konteks ekonomis. Tidak ada sesuatu yang gratis. Yang ingin mendapatkannya harus mengeluarkan biaya. Nah, dapat kita simpulkan siapa yang harus membayar. Nah, tentunya lingkungan yang bersih dan sehat menjadi tanggung jawab kita semua, ya. Tetapi terutama dari mereka yang mengakibatkan polusi. Nah, pada skala global membawa konsekuensi bahwa negara-negara industri maju harus memberikan kontribusi paling besar dalam membiayai lingkungan hidup yang bersih dan sehat, karena perusahaan tersebut yang mengakibatkan paling banyak pencemaran. Nah, itu siapa yang harus membayar? Bagaimana beban dibagi? Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana semua pihak ikut serta dalam membiayai lingkungan yang berkualitas. Nah, tentunya pertama melalui peraturan tentang pencemaran dan polusi industri. Nah, peraturan ini mempunyai beberapa kelemahan, ya. Kelemahan pertama adalah pelaksanaan kontrol terhadap peraturan-peraturan untuk menuntut tersedianya teknologi tinggi serta personal berkualitas, dan karena itu menjadi mahal, instansi pengontrolan pemerintah tidak mungkin menguasai seluk-beluk sistem pengontrolan itu. Yang kedua, pengontrolan susah diterapkan dalam negara berkembang. Nah, kalau negara industri maju sudah mengalami banyak kesulitan dengan mengontrol peraturan lingkungan, apalagi negara berkembang yang tidak cukup menguasai teknologi canggih karena alasan finansial. Tidak dapat diharapkan negara berkembang memiliki instansi pengontrolan yang efektif.
Yang ketiga, penerapan aturan, karena setiap pabrik memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, sikap minimalisir terhadap bisnis dan efek negatif untuk ekonomi. Nah, di sini pengaturan di bidang polusi industri dapat menimbulkan suatu sikap minimalisir pada bisnis, ya. Minimalisir pada bisnis. Nah, ini berusaha untuk tidak melanggar peraturan. Kalau pengontrolan memang efektif, tapi mereka bisa melakukan lebih banyak tanpa kerugian ekonomis melalui pengaturan bisnis, tidak mendapat motivasi kuat untuk berusaha optimal bagi kualitas lingkungan. Itu sikap minimalisir. Yang kedua adalah intensif. Nah, intensif ini memberikan intensif khusus bagi perusahaan yang menjaga lingkungan, ya. Nah, misalnya dengan memberikan bersyarat lunak atau subsidi ataupun pengurangan pajak atau dan lain sebagainya kepada industri yang memakai energi terbaru seperti energi air, surya, panas bumi, dan lain-lain. Nah, ini kita memberikan intensif, maksudnya seperti itu. Yang ketiga, mekanisme harga. Nah, setiap pengusaha harus membayar emisi dari pencemaran yang mereka buat. Nah, cara menangani biaya pencemaran ini mempunyai keuntungan bahwa yang harus membayar di sini adalah si pencemar. Nah, banyak ekonom yang menyetujui cara ini, karena dengan demikian beban pada lingkungan tidak lagi dijadikan suatu eksternalitas ekonomis, tetapi dimasukkan dalam biaya produksi. Secara teoritis, industri bisa diwajibkan membayar untuk setiap polusi yang disebabkan. Suatu kesulitan adalah mengukur dengan persis kuantitas polusi dan tingkatan jeleknya suatu polusi. Nah, itu mekanisme harga. Etika dan hukum lingkungan. Nah, etika dan hukum lingkungan itu saling berkaitan. Etika dan hukum memang kadang bertentangan, ya. Tapi kadang-kadang juga berkaitan. Nah, dalam memandang berbagai masalah. Namun dalam masalah lingkungan hidup diharapkan ada kerjasama antara etika dan hukum, karena diharapkan ada aturan yang jelas dan sesuai dengan etika mengenai lingkungan hidup, antara lain mengenai pencemaran dan polusi yang dihasilkan manusia dan pabrik. Pebisnis juga diharapkan mempunyai etika moral dan turut melestarikan lingkungan hidup demi berlangsungnya bisnis yang berkelanjutan. Nah, itu etika dan hukum lingkungan hidup yang diharapkan dalam bisnis. Nah, di sini kalian nanti akan melihat video. Nah, silakan analisis kerusakan lingkungan hidup, tapi Anda harus melihat video dulu, membuka video, linknya ini, lalu dijawab, diskusikan dalam forum Skalsa, yaitu menganalisis kerusakan lingkungan hidup secara etika bisnis beserta penyebabnya. Ya, silakan dilihat videonya lalu dianalisa jawabannya Anda, penyebabnya apa, ya. Kerusakan itu disebabkan apa, bermanfaat tidak, bagaimana mengatasinya, dan lain sebagainya. Silahkan dijawab dalam forum Skalsa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan tentang bisnis, lingkungan hidup, dan etika. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.